Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Shalom anak-anakku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera buat kalian yang di rumah dan buat kami yang ada di sekolah. Kiranya chapel hari ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, hati kami melimpah dengan syukur karena kasih setiamu yang besar. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan. Berkatilah kami dalam chapel ini. Ajar kami mengerti firman-Mu. Ajar kami menurut kehendak-Mu. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Anak-anakku, Ibu Guru akan mengajak kalian mengenal seorang misionaris yang luar biasa. Seorang sarjana terkemuka, penginjil besar dari Cina, yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan Yesus Kristus. Allah memakai kehidupannya menjadi berkat di Cina dan Asia Tenggara, bahkan sampai ke Indonesia. Siapakah dia? John Sung. Lahir pada 27 September 1901 di Hinghua, di Provinsi Hokkien di Cina, putra dari seorang pendeta Metodis. Pada tahun 1920, dia menuju Amerika Serikat untuk kuliah di Wesley University of Ohio, Ohio State University, dan Union Theological Seminary. Dalam 5 tahun dan 2 bulan, dia menekuni 3 jurusan akademik, Sarjana Sains, Master of Science, dan Doctor of Philosophy. 10 Februari 1927, bersamaan dengan kebangunan rohani mulai merambah di Cina, John Sung menyerahkan hidupnya bagi Tuhan Yesus Kristus. Perubahan tajam dari kebiasaan hidup John Sung membuat banyak orang menyangka dia mengalami gangguan kejiwaan. Dia kemudian dirawat di satu rumah sakit jiwa atas perintah pimpinan seminarinya. Dia diizinkan untuk membawa hanya Alkitab dan pena dalam rumah sakit itu. Dia kemudian mengakui bahwa rumah sakit jiwa itu adalah seminari teologi yang sebenarnya bagi dia. John Sung dikurung selama 193 hari, setengah tahun lebih. Selama waktu itu, ia membaca Alkitab dari awal sampai akhir 40 kali. 4 Oktober 1927, John Sung kini seorang sarjana terkemuka. Kemudian dia berlayar menuju Shanghai. Mengabaikan segala tawaran keberhasilan dari prestasi pendidikan yang dapat diraihnya, John Sung memutuskan kembali ke tanah air dan mewartakan firman pada rakyat negerinya. Dia menyadari bahwa yang dibutuhkan negara Cina bukan hanya pengajar sains, tetapi pemberita Injil. Suatu hari, ketika kapal itu telah mendekati tujuan, ia mengumpulkan semua ijazahnya, medali, dan semua sertifikat, dan membuangnya ke samudra. Satu-satunya yang tidak dibuang hanya ijazah dokternya, yang ia simpan untuk menyenangkan hati ayahnya.
Seperti halnya Rasul Paulus, Jonsung mungkin berkata, "Apa yang tadinya kuanggap berharga, kini kuanggap sampah karena Kristus." Filipi 3 ayat 7. 1927 sampai 1934, keliling Cina untuk memberitakan Injil. 1935, memulai penginjilan di Asia, Filipina, Taiwan, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. 1939, datang ke Indonesia untuk berkhotbah. Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, Semarang, Magelang, Jogja, Madiun, Solo, Surabaya, Makassar, dan Ambon. Pengaruh kedatangannya sangat besar terhadap berdirinya gereja-gereja Tionghoa di Jawa. Dalam usia muda, 42 tahun, dia dipanggil Tuhan karena kanker dan TBC. Hanya 15 tahun dia aktif di ladang Tuhan, tetapi pengaruhnya di Cina dan Asia Tenggara sangat besar. Dia seorang yang penuh dengan firman Tuhan, banyak berdoa, sangat rajin, dan semangatnya saat berkhotbah sangat luar biasa, seperti mercusuar yang menyala terang. Julukan Jonsung adalah Yohanes Pembaptis dari Cina, John Wesley dari Cina, si penghancur es, atau utusan pembaharuan. Semua yang pernah menyaksikan atau mempelajari Jonsung adalah seorang pendoa syafaat yang setia. Dia mendefinisikan iman sebagai menyaksikan Allah bekerja di lutut Anda. Mr. Bunmark menceritakan tentang Jonsung. Dia bicara sedikit, khotbah banyak, dan berdoa paling banyak. Jonsung seorang yang bersemangat untuk bersaksi memberitakan kisah Tuhan. Mazmur 66 ayat 16, pemazmur berkata demikian, "Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku." Amanat agung Tuhan Yesus sebelum kembali ke sorga, mengajak orang percaya untuk bersaksi. Artinya, kehidupan kita memiliki gaya hidup yang menyaksikan kisah Tuhan. Contohnya, menyaksikan bahwa Tuhan Yesus Kristus berkuasa mengampuni dan menyelamatkan orang berdosa. Tuhan Yesus yang telah mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan hidup kita. Menceritakan kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Melalui perkataan, tindakan kita, agar semua orang di sekitar kita dapat merasakan juga kasih Tuhan yang begitu besar. Lalu, apa saja yang kita harus perhatikan di dalam membangun gaya hidup bersaksi? 1. Suka menceritakan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. 2. Percayalah janji Tuhan bahwa kita sebagai orang percaya akan menerima kuasa Roh Kudus, Roh yang akan menyertai dan memberi kita keberanian di dalam memberitakan kisah Tuhan. Yang ketiga, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, baik lingkungan keluarga, sekolah, atau dimanapun kita berada. Selalu hidup di dalam kebenaran agar kehidupan kita menjadi terang bagi orang lain. 1 Timotius 4 ayat 12b. Paulus menasehati Timotius yang masih muda. Oleh karena itu, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ketika kita menjadi teladan bagi orang lain, baik itu melalui perkataan dan perbuatan kita, saat itu pula kita sedang bersaksi. Jangan takut untuk bersaksi, karena di dalam kita ada Roh Kudus. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jadikanlah bersaksi sebagai gaya hidup
kita setiap hari. Selagi ada kesempatan hidup, mari anak-anak, kita menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Berikan kami hati yang suka untuk menyaksikan kebaikan-Mu, menceritakan perbuatan-Mu yang heran. Kiranya kehidupan kami saat ini selalu memuliakan nama-Mu. Roh Kudus pimpin langkah kami, sertai perjalanan hidup kami. Kiranya Engkau memberikan keberanian untuk kami bersaksi bagi nama-Mu. Kepadamu kami berserah. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Amin.